Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Firdaus dari Prodi Bisnis Digital. Ingin mengganti absensi yang kosong pada pertemuan 12 di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Materi kali ini untuk mengganti absensi yang kosong, ingin membahas tentang marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Dalam marketing mix, terdapat variabel-variabel yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi yang dapat menciptakan dan mendorong terciptanya pembeli. Sedangkan menurut Mursyid, saluran pemasaran channel of distribution adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau menyampaikan barang-barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pemasaran merupakan kegiatan yang berupa penentuan jenis produk yang dihasilkan, jumlah yang dipasarkan, harga yang ditetapkan, cara penyalurannya, bentuk promosinya juga, dan sebagainya. Jadi, dalam proses pemasaran itu, terjadi proses timbal balik, di mana perusahaan menyajikan barang-barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan konsumen menyerahkan uang sebagai imbalan atas terpenuhinya kebutuhan mereka secara cepat dan memuaskan. Proses pemasaran ditinjau dari sudut pandang para pengusaha, merupakan proses tentang bagaimana pengusaha dapat mempengaruhi keuntungan terhadap keuntungan tersebut menjadi tertarik, senang, kemudian membeli, dan akhirnya puas terhadap produk yang dipasarkan. Berdasarkan pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa konsumen merupakan penilaian setiap konsumen yang membandingkan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan. Jika produk atau jasa yang diberikan sesuai dengan ekspektasi konsumen, maka konsumen akan merasa puas, atau sebaliknya konsumen merasa kecewa. Berikut pengertian produk. Pengertian produk menurut Kotler, produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan atau konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Harus ada racikan tertentu agar produk yang dikeluarkan dapat laris di pasaran. Di dalam bisnis, salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dan dipelajari adalah mengenai pemasaran. Unsur-unsur marketing mix. Rangkaian unsur-unsur marketing mix atau variabel marketing mix ini juga dikenal sebagai 4P. 4P ini yang merupakan unsur marketing mix adalah singkatan dari product, price, place, dan promotion. Keempat unsur marketing mix inilah yang secara terus-menerus digunakan sebagai kelengkapan dalam strategi pemasaran. Hal ini pula yang memungkinkan suatu perusahaan dapat berhasil dalam memasarkan produknya karena dapat memberikan produk yang tepat, harga yang layak, tempat yang terjangkau, dan promosi yang efektif. Meski unsur marketing mix yang lebih populer adalah 4 hal, tapi baru-baru ini ada juga yang menambahkan 2 lagi unsur marketing mix, yakni people atau orang, dan proses atau proses pembuatan dan penyampaian produk. Berikut adalah penjelasan keempat variabel atau unsur bauran pemasaran yang ada. Yang ke-1, produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar guna memuaskan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Produk yang dimaksud bisa sangat luas, berupa barang, jasa, pengalaman, event, tempat, orang, kepemilikan, informasi, organisasi, dan juga ide. Pada dasarnya, konsumen membeli manfaat dan nilai dari suatu produk yang ditawarkan tersebut.
dan bukannya membeli barang atau jasa. Karenanya, penting dalam sebuah bauran pemasaran untuk memahami penawaran produk yang didasarkan pada manfaatnya. Penawaran produk ini menurut Fandi Ciptono dapat dibedakan dalam 5 tingkatan, yakni manfaat inti core benefit. Hal ini adalah tingkatan pertama atau merupakan tingkatan paling dasar di mana manfaat ini yang disesuguhkan inilah yang dicari oleh konsumen atau pelanggan ketika mereka membeli. Yang kedua, produk dasar atau basic product. Produk dasar ini adalah tingkatan kedua di mana pemasar harus dapat mengubah manfaat inti ini menjadi produk dasar. Produk yang diharapkan expect product. Produk yang diharapkan merupakan tingkatan ketiga di mana sebuah set atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan oleh pembeli. Yang keempat, produk dengan nilai tambah, augmented product. Produk dengan nilai tambah menjadi tingkatan keempat di mana pemasar dapat menyediakan sesuatunya yang melebihi dari harapan konsumen. Yang terakhir, potensi produk. Potensial produk tingkatan kelima ini adalah potensi produk di mana penyedia produk dan jasa dapat mencari sesuatu yang bisa melampaui semua harapan pelanggan dengan tujuan untuk menyenangkan pelanggan dan membedakan penawaran mereka dari para pesaing lainnya. Yang kedua, price atau harga. Price atau harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen agar bisa mendapatkan suatu produk yang diinginkannya. Harga ini juga jadi unsur terpenting dalam bauran pemasaran setelah produk. Selain itu, harga juga merupakan salah satu-satunya unsur dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan penjualan, sedangkan unsur lainnya lebih merupakan biaya saja. Keputusan mengenai harga ini dapat mencakup berbagai hal seperti tingkatan harga, potongan harga, keringanan, periode pemasaran, dan rencana iklan. Perusahaan harus dapat memutuskan harga yang tepat terhadap produknya yang juga harus didasarkan pada mutu produk. Yang ketiga, pledge. Pledge atau tempat ini terkait dengan pola distribusi yang dilakukan untuk pemasaran. Sebelum produsen memasarkan produknya, maka sudah seharusnya terdapat perencanaan tentang pola distribusi yang akan dilakukannya. Hal ini penting untuk ditentukan adalah perantara dan saluran distribusinya. Perantara adalah hal yang penting untuk dalam hal ini karena dalam segala hal merekalah yang berhubungan dengan konsumen secara langsung. Selain itu, lokasi juga berpengaruh dalam hal saluran distribusi, di mana lokasi ini sangat menentukan agar konsumen atau pelanggan bisa benar-benar mendapatkan produknya. Ya, yang terakhir, promotion. Promosi merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk menonjolkan keistimewaan dan membujuk konsumen agar mau membeli produk yang ditawarkannya tersebut. Promosi ini merupakan alat untuk memperkenalkan barang baru dan mengingatkan keberadaan suatu barang lama kepada konsumen agar mereka mengenal, mengingat, loyal, dan juga tertarik untuk membelinya. Dalam promosi ini, terdapat variabel promosi yang sering disebut dengan bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran ini menurut Kotler meliputi beberapa hal berikut, seperti advertising, semua bentuk presentasi non-personal, dan promosi ide barang atau jasa oleh sponsor yang ditunjuk dengan mendapatkan bayaran tertentu. Yang kedua, sales promotion, yakni insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau pembelian produk dan jasa perusahaan. Yang ketiga, public relation and publicity adalah yakni berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk individual yang dihasilkan.
Selanjutnya, personal selling adalah yakni interaksi langsung antara satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan melakukan penjualan. Direct marketing yakni komunikasi pemasaran yang secara langsung yang dilakukan untuk mendapatkan respon dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan surat, telepon, dan alat penghubung non-personal lainnya. Selanjutnya, perkembangan marketing mix. Di Indonesia merupakan marketing mix atau bauran pemasaran ini dikenal dengan strategi dan melakukan penjualan atau strategi dalam melakukan promosi beserta strategi penentuan harga yang dilakukan dengan cara yang unik untuk menghasilkan transaksi sesuai dengan yang dikehendaki dalam sebuah bisnis. Menurut Borden, dalam sebuah bisnis terdapat banyak komponen di dalamnya. Komponen inilah yang perlu dipilih dan dicampur dengan tepat agar dihasilkan sebuah bisnis yang berkualitas. Jadi suatu strategi marketing mix dilakukan untuk membuat sebuah pemasaran yang berhasil, di mana membuat orang-orang menginginkan atau merasa membutuhkan produk maupun jasa yang telah ditawarkan. Apabila marketing mix yang dilaksanakan perusahaan tersebut mampu memasarkan produk dan jasanya dengan baik alias berhasil, maka hal ini akan mempengaruhi terhadap keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa marketing mix itu sebenarnya adalah ujung tombak dari perusahaan. Teknik pemasaran produk terdapat 4 teknik marketing mix sebagai berikut. Yang pertama, produk. Produk di sini juga bisa berupa apa saja, baik yang berwujud fisik maupun yang bersifat digital, berupa aplikasi dan sebagainya. Produk ini juga biasanya bisa termasuk jasa maupun layanan yang dapat ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Intinya, produk adalah segala bentuk penawaran yang Anda lakukan kepada klien atau customer yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. Yang kedua, price, harga. Yang dimaksud dengan harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh user atau klien untuk mendapatkan produk yang ditawarkan, atau dengan kata lain, seseorang akan membeli barang jika pengorbanan yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang diinginkan suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, promosi. Promosi adalah sebuah upaya persuasi untuk mengajak para konsumen maupun calon konsumen untuk membeli atau menggunakan produk maupun jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Ada beberapa elemen yang dapat dioptimalkan terkait promosi, yaitu salesperson adalah orang-orang yang melakukan penawaran produk maupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan ke target pasar atau orang-orang. Yang kedua, public relation adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjaga nama baik perusahaan sekaligus menjalankan fungsi branding bagi perusahaan sehingga dapat dikenal oleh banyak orang secara positif. Yang ketiga, periklanan adalah segala macam promosi yang dipublikasikan melalui berbagai media. Yang keempat, people, sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia sangat menentukan maju tidaknya sebuah perusahaan. Tak dapat kita pungkiri bahwa faktor ini berperan penting dalam membuat suatu kemajuan bahkan kemunduran dari suatu perusahaan. Inilah mengapa berbagai perusahaan berlomba-lomba untuk mencarikan pekerja terbaik, bahkan mereka rela membayar lebih untuk menyewa pihak pencari kerja independen sudah ahli dalam mencari kandidat pekerja bagi perusahaan. Yang keempat, pledge. 4. Yang dimaksud adalah strategi mengenai cakupan distribusi, mengenai fasilitas penyimpanan, mengenai transportasi dan hal-hal lainnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.